Hola youth and teens, welcome back to our online service. Shalom semua, saya Hans dan saya senang bisa menyapa teman-teman secara online. Well, dimanapun dan kapanpun teman-teman menonton video ini, saya percaya kuasa Tuhan yang sempurna selalu menaungi kita semua. Amin. Dan sebentar kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama. Mari kita sama-sama menggunakan kesempatan ini untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Mari kita juga siapkan hati dan pikiran kita untuk siap menerima kebenaran firman Tuhan. So, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah Kau berikan kepada kami. Kami percaya kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu saja. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah semua boleh sesuai dengan rencana-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Come on, say, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Oh, nothing is impossible. Whoa, I'm not gonna leave. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, clap your hands. Sing. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith.
Hanya Kau yang layak disembah dan ditinggikan. Kami percaya Engkau Tuhan, sebab bagimu tiada yang mustahil. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh.
Halo semuanya, apa kabar? Salam damai sejahtera bagi saudara-saudari Jemaat GBI Aletheia Yogyakarta yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya ada di Cornwall Park, Auckland, New Zealand, karena beberapa waktu yang lalu Bapak Larry menghubungi saya untuk dapat merekam dan membagikan firman Tuhan yang berjudul Impossible is Nothing atau tiada yang mustahil. Untuk itu mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita dan kita mulai di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu kepada setiap kami. Apapun yang kami alami, meskipun kadang terasa tidak mudah, tetapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang berjanji tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah sekalipun melupakan kami. Tuhan, saat ini kami mendengar firman-Mu, kami buka hati kami undang kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri kami, sehingga firman yang kami dengar boleh menjadi suatu pohon yang kuat, yang tumbuh berbuah manis, sehingga hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, ayat yang akan kita baca pada hari ini adalah berasal dari 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan mencatat, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita baca satu kali lagi saudara. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita baca ayat ini, ada tafsiran terhadap ayat ini yang berkata bahwa ayat ini menceritakan tentang suatu kehidupan di surga. Suatu kehidupan yang tidak ada lagi air mata, tidak ada duka cita, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada sakit penyakit. Yaitu kehidupan yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya sesudah kita mati ketika kita pulang ke rumah Bapa. Tetapi sesungguhnya ayat ini tidak hanya berbicara mengenai kehidupan sesudah kita mati. Ayat ini juga bicara mengenai apa yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya saat ini ketika kita masih hidup di bumi. Yaitu bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup, dia mampu untuk melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, tidak pernah kita dengar dengan telinga kita, bahkan tidak pernah timbul di dalam pikiran dan hati saudara dan saya. Itu disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan bersungguh hati kepadanya. Nah saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita merenungkan dua hal saja. Hal yang pertama, bahwa Allah itu adalah Allah yang kreatif dan Allah yang tidak membosankan. Selalu ada element of surprise, saudara. Kalau sesuatu yang pernah dilihat oleh mata, pernah didengar telinga, pernah timbul di dalam hati dan pikiran kita sebagai manusia, itu belum tentu yang disediakan oleh Tuhan. Tuhan sediakan yang nggak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di dalam hati dan pikiran kita sebagai manusia. Nah, sebagai orang percaya, kadang-kadang kita mendoakan sesuatu. Kalau kita mendoakan sesuatu, berarti sudah ada di dalam hati dan pikiran kita. Betul, saudara. Tapi ada saatnya Tuhan mengabulkan doa-doa kita itu. Ada saatnya juga Tuhan memberikan kepada saudara dan saya elemen of surprise, yaitu kejutan-kejutan. Nah, kalau saya mendengarkan kesaksian banyak orang, banyak anak-anak Tuhan, saudara, saya perhatikan Tuhan sungguh kreatif. Karena tidak ada satupun kisah yang sama. Tidak ada satupun kisah yang sejenis, saudara. Pasti berbeda.
latar belakangnya, kejadiannya. Karena saudara dan saya diciptakan Tuhan itu juga unik. Tidak ada di antara kita yang sama. Bahkan kembar pun tidak ada yang sama, saudara. Ada perbedaan-perbedaan. Nah, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kreatif. Kita baca di dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan sungguh kreatif. Dia bisa berkarya secara luar biasa dalam kehidupan Abraham dengan cara seperti ini. Dia bisa berkarya dalam kehidupan Nuh dengan cara seperti itu. Nah, kalau kita mengingat satu kisah, saudara, tentang seorang wanita, dia tidak mengenal Tuhan, kemudian dia menikah dengan anak Tuhan, tetapi ada duka cita di dalam keluarga, kematian dari 3 orang, mulai dari mertua laki-laki, iparnya, sampai suaminya sendiri. Orang ini adalah Ruth. Dan kemudian Ruth ini pulang bersama dengan Naomi, mertua perempuannya, ke kampung halaman mertua perempuannya. Hebat ya, saudara. Nah, kemudian Ruth akhirnya kerja keras, saudara, bagi penghidupannya sendiri dan juga untuk menghidupi Naomi, mertuanya. Dan kemudian Ruth bertemu dengan tuan tanah yang kaya raya, yang mencintai dia dan akhirnya menikah dengan dia. Dan kehidupannya berubah 180 derajat. Dan pada akhirnya kita ketahui bahwa dari Ruth dan Boas, suaminya tersebut, maka lahirlah keturunan-keturunan di bawah mereka. Itu Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak membosankan, saudara. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh Ruth, tidak pernah dilihat oleh mata Ruth, tidak pernah didengar oleh telinga Ruth, tetapi itu yang Tuhan sediakan bagi Ruth yang mengasihi dia. Jadi saudara dan saya jangan khawatir, meskipun di tengah kondisi situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, Tuhan masih sanggup untuk menyediakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata saudara selama ini, tidak pernah didengar oleh telinga saudara, tidak pernah timbul di dalam hati dan pikiran saudara. Selama saudara mengasihi dia, ia sediakan bagi Anda semua. Dan yang kedua, saudara, yang kedua adalah bahwa untuk kita mengakses apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati, yaitu keajaiban-keajaiban daripada Tuhan, untuk dia bisa berkarya di dalam kehidupan kita secara ajaib dan dahsyat, maka kita memerlukan yang namanya iman. Nah, iman itu nggak kelihatan, saudara. Betul tidak? Iman tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tetapi iman itu bisa terlihat, terwujud dari perbuatan-perbuatan kita. Jadi kalau orang mengatakan ia adalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, maka itu bukan hanya semata-mata di dalam perkataan, tetapi juga di dalam perbuatan-perbuatannya. Tentu saja kita bukanlah orang yang sempurna, karena tidak ada kesempurnaan di muka bumi ini. Tetapi orang yang beriman itu akan berusaha, saudara, akan belajar karena kasihnya kepada Tuhan, karena kasihnya kepada Allahnya, maka ia belajar untuk menyatakan, mewujudkan imannya itu di dalam perbuatan-perbuatannya. Sehingga imannya bukan lagi iman yang kosong atau iman yang nol, saudara. Di dalam Alkitab ada sebuah ayat yang sangat indah dalam Yakobus pasal 2 ayat 22 dan ayat 26. Firman Tuhan berkata, "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna." Dan ayat ke-26, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati." Jadi untuk kita bisa mengakses apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kita, maka iman itu perlu ada di dalam diri kita, saudara. Dan iman itu harus kita wujudkan di dalam keseharian kita. Tentu saja dengan pertolongan daripada Roh Kudus yang adalah penolong dan pembimbing kita dalam seluruh kebenaran. Nah, saudara, contoh dari iman yang disertai dalam perbuatan itu adalah kalau untuk teens ya, sama youth. Misalnya kita kuliah, saudara. Kalau kita anak Tuhan, kita pergi ke kuliah, ke kampus, kita sadar bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Sehingga ketika kita ada di kampus,
kita belajar sungguh-sungguh bukan supaya hanya kita mendapatkan nilai baik atau kita mendapatkan kesuksesan, tetapi agar nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita tidak masuk, bolos terus saudara, terus males-malesan, kemudian nilai kita, wah, merah kebakaran semuanya. Kira-kira nama Tuhan dipermuliakan atau enggak saudara? Orang tua kita aja mungkin nanti bakalan komplain sama marah-marah atau mungkin sedih saudara ya. Nah, nama Tuhan itu dipermuliakan kalau kita sebagai anak Tuhan yang ada di kampus, kita berusaha sungguh-sungguh. Bukan berarti Anda harus punya GPA 4. Kalau GPA atau IP Anda 4, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau Anda berusaha, mungkin IP Anda 2,7, tapi Anda sudah berikan yang terbaik, it's okay. Allah sanggup untuk memberkati anak Tuhan yang IP-nya hanya mungkin 2,5, tetapi sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan, Dia mampu untuk sediakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Tetapi kalau kita males-malesan, saudara, kita orang Jawa katakan ares-aresan gitu ya. Tapi kemudian kita minta, Tuhan sediakan bagiku apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hatiku. Bagaimana caranya? Karena ingat, untuk mengakses semuanya itu perlu yang namanya iman. Dan iman itu harus terwujud di dalam perbuatan-perbuatan kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, iman yang mati. Nah saudara, contoh yang lain lagi. Beberapa waktu yang lalu, ketika dunia mulai mengalami COVID-19, New Zealand di akhir bulan Maret 2020 mulai menerapkan lockdown yang sangat ketat, yaitu lockdown level alert 4. Artinya tidak ada orang yang boleh keluar dari rumah kecuali yang essential worker, artinya pekerjaan-pekerjaan yang memang mengharuskan dia untuk keluar rumah, seperti suster, dokter, orang-orang yang bekerja di groceries atau supermarket, saudara. Nah, kalau orang-orang yang pekerjaannya tidak essential worker, itu harus tetap stay di rumah, work from home. Nah, boleh keluar rumah kalau apa, saudara? Kalau pergi ke groceries, itu pun satu keluarga dibatasi, dianjurkan hanya satu orang, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, seperti proklamasi ya. Hanya 30 menit maksimum, saudara. Nah, selama sekitar mungkin waktu itu 1 bulan lebih diterapkan, dan akhirnya karena banyak yang taat, nah berhasil contain, saudara, bisa menanggulangi penyebaran dari virus corona tersebut. Nah, saat itu terjadi tentu saja gereja Tuhan tidak bisa buka, saudara. Jadi semua gereja itu juga harus tutup. Seperti yang mungkin sedang dialami oleh saudara-saudari yang ada di Indonesia. Jangan menyerah, saudara ya, tetap positif, tetap semangat, tetap gereja online. Nah, waktu itu kami juga semua gereja online. Jadi kita sebagai orang percaya ketika menghadapi situasi kondisi yang memang harus kita gereja online, ya kita harus gereja online. Tapi kemudian level 4 itu turun, jadi level 3, gereja itu boleh 100 orang, tapi harus daftar, saudara. Nah, saat itu terjadi, ada anak-anak Tuhan yang langsung semangat pergi ke gereja. Tapi ada juga anak-anak Tuhan yang sudah berpikir bahwa, nggak apa-apa, gereja online saja. Dan kemudian makin lama makin gereja online. Level 2 pun masih gereja online. Level 1 masih gereja online. Dan yang terjadi apa, saudara? Akhirnya imannya itu menjadi makin lama makin tenggelam, saudara. Seperti drifted ya, hanyut dibawa oleh arus. Arus apa? Arus lockdown. Nyaman di rumah, pakai pejama gitu ya, pakai piyama, kita bisa lihat ibadah online. Nah, saudara, kalau kita ingin mengakses semua yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita, jangan seperti itu. Kalau kita sedang ibadah online, hanya tersedia ibadah online, ya puji Tuhan kita pergi ibadah online. Tapi kalau sudah tidak online lagi, ada offline-nya, lebih baik kita datang untuk kita bisa beribadah, berkomunitas, kita bisa melayani sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, kita bisa bertumbuh bersama. Sehingga iman percaya kita kepada Tuhan itu juga tetap terjaga. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini meskipun situasi sedang tidak mudah, tapi tetap pegang firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga,
tidak pernah timbul di dalam hati dan pikiran saudara. Semua yang disediakan Allah bagi saudara yang mengasihi Dia. Saudara ingat, Tuhan kita Tuhan yang kreatif, baginya tiada yang mustahil, dan Dia tidak membosankan. Dia akan bawa Anda di dalam perjalanan naik ke gunung yang tinggi, kemudian tanah yang datar, kadang-kadang ada lembah-lembah yang kelam. Tetapi Dia berjanji dalam setiap musim kehidupan, Dia beserta, tidak sekali-kali meninggalkan saudara, tidak sekali-kali melupakan saudara. Tetapi dari sisi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga terus jaga iman percaya kita kepada Tuhan. Apapun peran saudara, apakah saudara adalah anak yang sekolah, studi, mahasiswa, ataupun kita adalah orang yang bekerja atau punya usaha, kita punya rumah tangga, kita melayani, apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan saudara. Kita terus jaga iman percaya kita kepada Tuhan sehingga tetap ada di dalam track yang benar, tidak bergeser ke kiri, tidak bergeser ke kanan. Kita tetap terus kuat menghadap kepada Tuhan di Sion, dan saya yakin dan percaya kalau kita pegang ayat ini erat-erat, kuat-kuat, dan bersama dengan pertolongan Roh Kudus, maka bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saya ingin tutup sedikit saudara dengan kesaksian, karena kita sudah lama tidak bertemu ya saudara. Bagi saya dan keluarga, Pak Arif dan saya dan anak-anak Michael dan Selin, kami sungguh-sungguh mengalami sendiri apa yang Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 2 ayat ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kami, tidak pernah didengar oleh telinga kami, tidak pernah timbul di dalam hati dan pikiran kami. Yaitu ketika 2018 Tuhan bawa kami ke New Zealand ini. Terus terang saudara, kalau saya ingat saya masih kecil, pernah ada keinginan untuk saya bisa hidup di luar negeri, tetapi tidak pernah ada kamus New Zealand di dalam kamus saya, itu nggak ada saudara. Dan kalau saya sharing-sharing sama Pak Arif juga, dia pernah juga waktu kuliah itu dulu pernah kepengen sekolah musik di Amerika. Tetapi tidak jadi karena waktu itu ada kondisi resesi ekonomi di Indonesia. Dan kalau saya ngobrol-ngobrol dengan dia, tidak pernah juga ada kamus, di dalam kamus dia kata New Zealand, itu nggak ada saudara. Jadi benar-benar apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kami, tidak pernah didengar telinga kami, tidak pernah timbul dalam hati kami. Kenapa? Karena saudara kalau lihat peta, saudara bayangkan, kita Indonesia itu ada di sini saudara ya, di Khatulistiwa, sangat super strategis. Kalau kita mau ke luar negeri pun, yang terpikirkan itu pasti, kita mau ke Eropa, bangunannya indah-indah, wah, keren-keren, pemandangan juga bagus, lengkap semua, belanja juga oke ya. Atau kita ke Amerika lah begitu saudara ya. Tidak pernah kita mikir kita akan ke bawah sini tempat yang sepi ya, yang domba dan kambingnya itu lebih banyak daripada manusianya. Tetapi disitulah Tuhan membawa kami. Dan kalau kami bersaksi di sini, mungkin nanti saudara akan online bersama saya sehari semalam saudara ya. Tapi saya akan persingkat saja, Tuhan itu luar biasa. Di sini kami pertama kali hanya kenal dengan satu orang, yaitu sepupu saya, adik perempuan dari mama saya. Nah ini adalah anaknya tante saya, saudara. Nah hanya dia saja yang saya kenal bersama dengan Pak Arif dan anak-anak tentu saja. Tetapi Tuhan sediakan bagi kami apa yang kami nggak pernah pikirkan. Tuhan berikan teman-teman, komunitas, berikan juga pimpinan, bos, bahkan partner di dalam bisnis yang sangat luar biasa semua Tuhan kirimkan, divine appointment yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran manusia. Dan sampai di sini Ebenezer, Tuhan menyertai kami. Meskipun nggak mudah saudara, karena saudara bayangkan hidup di suatu negeri yang baru, dengan bahasa yang baru, semua baru. Ada banyak adaptasi-adaptasi yang harus dilakukan. Dan adaptasi itu bukan hanya secara pribadi, tetapi juga sebagai sebuah keluarga. Tetapi Tuhan itu sungguh luar biasa. Janjinya ya dan amin. Kami belajar untuk terus mengikuti Dia, mengasihi Dia. Meskipun di dalam ketidaksempurnaan kami sebagai seorang manusia. Tetapi Dia itu luar biasa saudara. Sampai hari ini Dia tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan selalu
mengirimkan orang-orang yang menolong, mensupport, connecting dengan kami. Tuhan sungguh luar biasa dan ajaib. Oleh sebab itu saudara, saya sekali lagi berdoa, menyemangati saudara, berharap agar saudara-saudara semua di tengah situasi kondisi yang seperti ini tetap jaga iman percaya kepada Kristus. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan, firman yang sederhana di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat ke-9. Kami percaya bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kami, tidak pernah didengar oleh telinga kami, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati kami, itu yang Engkau sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman ini di dalam hati kami, supaya bertumbuh, berbuah lebat, bagi hormat kemuliaan nama Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang mereka alami, kesulitan apapun yang mereka alami saat ini, biar iman mereka bangkit, biar iman mereka tetap kuat, biar iman mereka berkobar-kobar oleh api Roh Kudus. Karena kami punya Allah yang hidup, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Engkau Allah yang sangat kreatif, Engkau Allah yang tidak membosankan, dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau di dalam pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa. Journey, perjalanan, traveling iman dari satu glory kepada glory yang lain. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hidup setiap kami boleh menjadi hidup yang mempermuliakan nama Bapa di surga. Kami serahkan semua iman kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan. Engkau yang sempurnakan selalu di dalam kasih-Mu. Biar kasih, sukacita, pengharapan selalu ada di dalam hidup kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam buat seluruh keluarga saudara. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, itu tadi ibadah kita pada hari ini. Teman-teman terberkati bukan? So, see you on the next service. And God bless you. Nothing is impossible through you, blind